Gimana kalau gagal terus? Pertanyaan sederhana tapi beratnya kayak bawa seluruh isi hidup di punggung yang udah bungkuk. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Sampai-sampai udah gak tahu sebenarnya lu masih berjuang atau cuma nunggu waktu buat lu nyerah. Kadang yang paling nyakitin dari kegagalan bukan hasilnya, tapi proses panjang yang lu laluin tanpa ada yang ngerti. Lu pernah ngerasa berjalan sejauh ini, tapi gak ada yang nyadar, gak ada yang lihat, dan gak ada yang peduli. Cuma diri lu sendiri yang terus maksa buat bertahan, meskipun dalamnya udah hancur berkeping-keping. Dulu kita semua percaya bahwa kerja keras sama dengan hasil, berdoa sama dengan dikabulkan, berbuat baik sama dengan dibalas baik. Tapi ternyata gak sesimpel itu. Lu bisa kerja keras tiap malam, tidur 2 jam, ngatur semuanya, ngorbanin waktu, ngurangin nongkrong, nolak cinta, nutup semua celah gangguan. Tapi hasilnya tetap gagal. Dan yang paling bikin sesak adalah saat lu harus pura-pura kuat di depan orang lain. Pura-pura baik-baik aja, pura-pura gak ada masalah. Padahal lu baru aja gagal total semalam. Padahal lu baru aja nangis. Padahal lu bahkan gak yakin sama diri lu sendiri. Tapi dunia gak peduli, dunia gak nanya. Dunia cuma lihat hasil. Dan saat lu gagal, lu bukan siapa-siapa. Lalu lu mulai nyalahin diri lu sendiri. Mungkin emang gua gak sepantas itu. Mungkin ini semua salah gua. Tiap kegagalan bikin lu makin gak percaya diri. Lu mulai benci ngaca. Lu mulai benci lihat proses orang lain. Lu mulai benci untuk scroll sosial media. Karena semua orang terlihat berhasil. Semua orang kayak tahu jalannya. Dan lu masih di sini, bingung, stuck, dan berantakan. Gagal itu bikin lu hancur secara perlahan, gak kelihatan, tapi terasa banget. Rasa cemas yang gak hilang-hilang, rasa takut gagal untuk coba lagi, takut nyoba, takut untuk berharap. Dan yang lebih parahnya lagi, lu mulai merasa bahwa semua ini gak ada gunanya. Mimpi itu ilusi, harapan itu jebakan, dan mungkin lu memang gak diciptakan buat berhasil. Tapi kalau lu masih dengerin ini, berarti lu belum menyerah. Dan itu artinya masih ada sesuatu dalam diri lu yang lebih kuat dari semua kegagalan itu. Mungkin hasilnya belum kelihatan, mungkin lu belum nemu jalannya, mungkin masih kabur, masih gelap, tapi lu tetap bertahan. Dan itu bukti bahwa lu lebih kuat dari yang lu pikirkan. Kadang kita terlalu fokus sama hasil, sampai lupa sama betapa hebatnya diri sendiri yang bisa tetap berdiri setelah dihantam realita berkali-kali. Kita lupa bahwa jatuh itu bukan kalah, tapi nyerahlah yang kalah. Dan gagal bukan berarti lu salah. Bisa jadi lu cuma belum nyampe. Lu ingat gak berapa kali lu dulu belajar jalan, jatuh, nangis, bangun lagi, jatuh lagi, tapi gak pernah bilang, ya udah deh, gua jalan merangkak aja sampai gede. Lu terus bangkit sampai akhirnya lu bisa jalan, dan setelah bisa jalan, lu bisa lari. Kenapa? Sekarang lu lupa bahwa proses itu gak pernah instan. Kegagalan itu bukan musuh, dia guru. Kadang kejam, kadang dingin, kadang bikin muak. Tapi justru dari dia, lu belajar makna tahan banting, belajar makna sabar, belajar makna ikhlas, dan paling penting, belajar makna percaya. Percaya bahwa lu masih bisa, meskipun belum sekarang. Lu pernah ngerasa iri ngelihat orang lain yang usahanya setengah dari lu, tapi hasilnya 2 kali lipat. Yang kayaknya hidupnya lancar, dikasih terus, dimudahkan terus, disayang oleh semesta. Tapi lu lupa, mereka punya jalannya sendiri, dan lu punya jalannya sendiri. Jalan lu mungkin gak semulus mereka, tapi siapa tahu lu dibentuk untuk lebih kuat. Karena kelak beban yang lu bawa jauh lebih besar. Kadang Tuhan gak langsung jawab, bukan karena gak peduli, tapi karena dia lagi ngeliat apa lu beneran siap. Siap buat dapetin apa yang lu minta, siap buat jaga kalau dikasih berhasil, atau lu cuma pengen menangnya doang, tapi belum siap buat tanggung jawab. Gagal bukan selalu tentang lu kurang, tapi kadang tentang waktu yang belum nyampe. Jadi gimana kalau gagal? Maka lu harus jalan terus, sambil perbaiki diri, sambil terima kenyataan
sambil belajar lebih dalam, sambil bertumbuh meskipun pelan. Karena tumbuh gak harus selalu kelihatan, kadang akar bertahun-tahun di bawah tanah sebelum akhirnya bisa tumbuh ke atas. Dan ketika tumbuh, dia kuat, dia tahan badai karena akarnya dalam. Mungkin lu hari ini adalah benih, dikubur dalam tanah, gak dilihat siapa-siapa, gak disorot, gak dipuji. Tapi dalam diam itu, lu sedang tumbuh. Jangan cabut benih itu hanya karena belum kelihatan batangnya. Gagal itu wajar, tapi selama lu masih bisa bilang, gua belum selesai, maka perjalanan lu belum berakhir. Lu gagal, lu lagi belajar. Dan pelajaran terbaik bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahan dengan semua situasi yang ada. Gagal bukan akhir, tapi awal dari lu yang baru.